Halo semuanya. Di video ini, saya dan kelompok 7 akan menyampaikan laporan progres proyek mata kuliah riset operasi. Judul proyek kami adalah Pemilihan Marketplace Terbaik untuk Belanja Online menggunakan 4 metode, yaitu AHP, Analisis Risiko, Kriteria Ketidakpastian, dan Teori Permainan. Yuk, langsung kita mulai. Di slide ini, kita bahas latar belakang proyek. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada sudah jadi sarana utama belanja online di Indonesia. Tapi, banyak konsumen masih bingung milih platform mana yang paling cocok buat mereka. Ternyata, milih marketplace itu nggak cukup cuma lihat yang paling terkenal aja. Kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari rating, jumlah pengguna, sampai keluhan-keluhannya. Nah, disinilah decision analysis atau analisis pengambilan keputusan berperan penting, inilah yang mendorong kami untuk mengerjakan proyek ini. Proyek ini punya 4 tujuan utama. Pertama, menentukan marketplace terbaik secara objektif menggunakan metode AHP. Kedua, menganalisis risiko-risiko yang bisa terjadi saat transaksi online. Ketiga, menentukan pilihan terbaik di kondisi pasar yang tidak pasti, misalnya saat flash sale atau harbolnas. Dan keempat, menganalisis persaingan strategi promosi antar marketplace menggunakan teori permainan. Keempat tujuan ini masing-masing akan dijawab dengan satu metode analisis yang berbeda. Di slide metodologi ini, kita lihat 4 analisis yang kami gunakan. Analisis pertama menggunakan AHP untuk menentukan marketplace terbaik berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Analisis kedua adalah analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko transaksi online. Analisis ketiga adalah kriteria ketidakpastian, digunakan ketika kita tidak tahu probabilitas kondisi pasarnya. Dan analisis keempat adalah teori permainan, untuk menganalisis persaingan strategi antar marketplace. Keempat metode ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Sekarang kita lihat data yang kami kumpulkan. Untuk analisis AHP, kami membandingkan 3 alternatif marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kriteria yang kami gunakan ada 4. Rating aplikasi, jumlah download, pengunjung bulanan, dan keluhan pengguna. Sumber data utama kami adalah dari SimilarWeb, platform statistik digital dengan data terbarunya bulan April 2025. Selain itu, kami juga melakukan observasi langsung pada tiap marketplace, data untuk analisis risiko, ketidakpastian, dan teori permainan kami susun sebagai model simulasi berdasarkan observasi dan studi literatur. Di slide ini, kita lihat langsung data aslinya dari SimilarWeb. Bagian atas menampilkan performance overview per April tahun 2025. Dari data ini kita dapat melihat Shopee di-download 4,64 juta kali dengan rating 4,68 dan pengunjung bulanan 72,72 juta. Lazada, download 3,99 juta, rating 4,72, pengunjung bulanan 86,56 juta. Dan Tokopedia, download 1,33 juta kali, rating 4,61, dan pengunjung bulanan 16,49 juta. Di bagian bawah ada data sentimen pengguna. Shopee punya 2.142 ulasan negatif, tapi juga 6.759 positif. Lazada 1.583 negatif, 1.845 positif. Dan Tokopedia paling sedikit negatifnya, hanya ke 555. Semua data ini menjadi input nyata untuk perhitungan AHP kami. Sebelum masuk ke perhitungan, kami terlebih dulu menentukan bobot untuk setiap kriteria. Rating aplikasi mendapat bobot 30%, karena mencerminkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Jumlah download dan pengunjung bulanan masing-masing mendapat bobot 25%. Keduanya merepresentasikan popularitas dan loyalitas pengguna. Terakhir, keluhan pengguna mendapat bobot 20%. Ini kriteria negatif, artinya semakin sedikit keluhan, semakin baik nilainya. Ini dia hasil perhitungan AHP-nya. Setelah kami normalisasi data dan terapkan bobot ke setiap kriteria, diperoleh skor akhir sebagai berikut. Lazada mendapat skor tertinggi, yaitu 0,368.
menjadikannya marketplace terbaik menurut AHP. Shopee di posisi kedua dengan skor 0,3523 dan Tokopedia di posisi ketiga dengan skor 0,2798. Kenapa Lazada unggul? Karena Lazada punya pengunjung bulanan terbesar, 86 juta lebih, dan inilah yang mendorong skornya ke posisi teratas. Oke, sekarang saya rangkum apa yang sudah kami kerjakan dalam progres ini. Kami sudah menyelesaikan bab 1, latar belakang dan tujuan. Bab 2, data penelitian. Mencakup data AHP dari SimilarWeb, data risiko, matriks ketidakpastian, dan matriks teori permainan. Bab 3, metodologi, yang menjelaskan konsep dasar keempat metode. Dan untuk bab 4, model optimasi, kami sudah menyelesaikan analisis 1, yaitu perhitungan AHP secara lengkap. Lalu, apa yang akan kami kerjakan selanjutnya? Ada 3 analisis yang masih harus diselesaikan. Pertama, analisis risiko. Kami akan mengidentifikasi dan menghitung nilai risiko tiap jenis risiko transaksi menggunakan rumus. Risk score sama dengan probabilitas dikali dampak. Kedua, kriteria ketidakpastian. Kami akan menyusun matriks payoff dan menerapkan 5 kriteria, Maximax, Maximin, Hurwitz, Laplace, dan Minimax Regret. Ketiga, teori permainan. Kami akan menganalisis strategi promosi Shopee versus Tokopedia, mencari saddle point Nash equilibrium, dan jika perlu, solusi strategi campuran. Setelah ketiga analisis itu selesai, kami akan menyusun bab 5, yaitu kesimpulan dan melengkapi laporan akhir. Sekian laporan progres dari kelompok ke-7. Terima kasih sudah menyimak. Kami akan terus melanjutkan analisis berikutnya dan segera menyampaikan laporan lengkapnya. Thank you.